yang aku baca kemarin. Flux magnetik merupakan banyaknya garis gaya magnetik yang menembus tegak lurus suatu bidang. Semakin banyak garis gaya magnetik yang memotong suatu bidang, menyatakan semakin besar flux magnetik yang memotong tegak lurus bidang tersebut. Kalau lihat garis-garis tegak lurus ini ya. Oke, gaya garis magnetik itu berarti dari utara ke selatan. Berarti flux magnetik itu ini ya, banyaknya garis magnetik yang dari U ke S menembus tegak lurus suatu bidang. Tegak lurus suatu bidang berarti 1 2 sama ini ya. Atas bawah, depan belakang ya. Atas utara selatan kan kiri kanan. Jadi semakin banyak garis magnetik yang memotong bidangnya, flux magnetiknya juga semakin besar. Berarti makin banyak garis gaya magnetik yang memotong suatu bidang, maka semakin besar magnetiknya. Tapi ini gaya magnetik ya, bukan medan magnetik. Sorry. Gaya magnetik itu bukan dari utara ke selatan. Kan masih ingat aturan tangan kanan itu? Utara ke selatan itu kan arah dari medan magnetik. Yang dia bilang itu gaya magnetik. Gaya magnetik itu adalah gaya Lorentz. Masanya di sini arus ya. Arus itu dari dia nggak kasih kita arus ya. Kiri kanan. Berarti atas bawah ya, gaya magnetiknya itu berada di antara atas dan bawah. Soalnya arus listrik itu kan berada di kawat ini ya. Berarti gaya Lorentz-nya itu antara 1 sama 2. Bisa 1, bisa 2. Tergantung dia arusnya dari depan atau dari belakang. Berarti ini gaya magnetiknya ya, 1, 2. Kalau udah tahu gaya magnetik, terus kita bisa apa? Ya bisa gitu aja. Berikutnya garis gaya magnetik dalam daerah kutub magnet berarah dari utara ke selatan. Kan udah tahu dari bab sebelumnya itu kan. Jika kawat konduktor digerakkan sejajar garis gaya magnetik arah 3, 4, jarum galvanometer tidak, kurasa tiganya itu depan belakang. Jarum galvanometer tidak menyimpang. Ya, jadi kalau digerakkan sejajar garis gaya magnetik, galvanometernya tidak berubah angkanya, tidak menyimpang. Tidak menyimpang itu artinya betul, tidak ada kesalahan. Karena menyimpang itu kan kesalahan. Ya tukang PLN nggak gampang juga ya. Habis belajar fisika kerja di PLN, hidup mantap. Sugoi. Halaman 2. Sedangkan jika konduktor digerakkan tegak lurus terhadap garis gaya magnetik arah 1, 2. Oke? Berarti atas bawah. Jika jarumnya itu digerakkan atas bawah, jarum galvanometer akan menyimpang. Kalau digerakkan kiri kanan, dia tidak menyimpang. Ngerti kan tadi gambarnya? Atau aku balik lagi ke gambarnya? Ini kan gambarnya. Jadi kalau dia digerakkan kiri kanan seperti ini, dia tidak menyimpang. Tapi kalau digerakkan 1, 2 atas bawah kawatnya digerakkan atas bawah, dia akan menyimpang. Berarti ini sebuah teori ya. Oke, jarum galvanometer akan menyimpang. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya arus listrik induksi yang mengalir melalui kawat. Kenapa dia bisa menyimpang? Karena ada arus induksi. Apa artinya? Kok dia digerakkan atas bawah, arus induksinya ada. Tapi kalau dia digerakkan kiri kanan, arus induksinya nggak ada atau tidak berubah. Saat kawat digerakkan sejajar garis gaya magnetik, jumlah garis gaya yang dipotong kawat adalah tetap, yang artinya tidak berubah atau tidak berkurang. Kan ngerti kan, kalau kita gerakkan dia ke kiri kanan, jumlah, susah ya kalau jelasinnya. Kayaknya ada bayangannya, aku mau pindah lagi ke gambarnya ini.
Ini kan gambarnya. Kok tadi gaya magnetiknya kan dari utara ke selatan. Misalnya ini utara, ini selatan. Aku tarik dulu pennya ini agak ke sana. Bukan utara, ini kan selatan. Berarti gaya garis magnetiknya itu dari utara ke selatan. Ya kan? Ini misalnya ada 4 ya kan. Terus kalau kawatnya ini ada di tengah-tengah. Ini kawat ya kan. Misalnya yang bulat-bulat ini aku bilang kawat. Kawatnya ini aku gerakkan kiri kanan. Jumlah gaya magnetik yang dipotong sama atau berubah? Sama ya. Karena dia di tengah-tengah itu. Garis gaya magnetik. Ini kan garis gaya magnetik. Garis gaya magnetik yang dipotong itu sama. Itu ibaratnya ini kan ada buku. Buku itu kan berlapis-lapis. Kau letakkan satu benda di tengah, kau geser kiri kanan. Jumlah bagian yang dia potong itu sama. Tapi kalau kau gerakkan kawat ini ke atas bawah, yaitu 1, 2, garis gaya magnetik yang dipotong itu berbeda. Misalnya kalau kawatnya aku gerakkan ke bawah, berarti kan dia hanya memotong satu garis gaya magnetik. Aku gerakkan ke tengah, dia memotong 2 garis gaya magnetik. Aku menggerakkannya ke atas, melebihi itu. Tidak ada garis gaya magnetik yang dipotong. Jadi kalau dia gerakkan atas bawah, garis gaya magnetik yang dia potong bisa berubah-ubah. Tapi kalau kiri kanan, garis gaya magnetik yang dia potong tetap sama. Padahal kalau kalian belajar fisika, kalian pernah baca bagian depannya nggak sih? Ya aku sih, pas aku SMP aku juga nggak pernah. Aku kira itu nggak penting. Apa itu teori? Yang penting itu kan hitungan. Aku lebih suka hitungan loh. Maka teori ini aku nggak pernah aku baca. Teori aku palingan lihat kawanku punya atau enggak nebak ya kan. Kayaknya ini jawabannya betul ya. Tapi pelajaran kalian jujur sih udah tambah susah ya. Dulu aku nggak sesusah ini. Karena dulu teknologi kan masih primitif, apalagi Indonesia. Adapun dulu aku masih pakai 3G loh. Sekarang kan udah 4G ya. Iya, udah ada 5G, cuma belum. Udah, Cina udah bangun. Ya Cina, tapi Indonesia belum. Ah, 6G? Kita masih 4G loh. Dulu aku cuma pakai BlackBerry Nokia 3G aja. Sekarang kalau 3G main Mobile Legends nggak bisa ya? Berarti kalau kita udah ada 5G main Mobile Legends makin enak ya. Oke, nggak ada hubungannya, lanjut. Perubahan ini mengakibatkan, tunggu, sampai mana tadi kita baca? Perubahan ini mengakibatkan GGL induksi pada ujung-ujung kawat. Oke. Jadi karena kita gerakkan ke atas bawah, jumlah garis gaya magnetik yang dia potong banyak. Kalau yang tadi kiri kanan kan dia motongnya itu 1 aja, atau 2 aja. Tapi kalau kita gerakkan atas bawah, kita memotong 10, di atas 20, di tengah 20, bisa jadi 40 yang kita potong. Berarti makin banyak yang dipotong sama kawat tersebut, GGL induksinya yang terbangkit itu makin tinggi. Jadi makin cepat tuh gerakan kawat, makin banyak juga, makin tinggi juga GGL induksinya ya. Meningkat dia. GGL itu tegangan. Saat ujung-ujung kawat ditutup oleh beban listrik, GGL induksi akan membangkitkan arus listrik yang mengalir melalui beban. Efeknya bangkitnya GGL induksi mengakibatkan perubahan flux magnetik. Ini yang disebut induksi elektromagnetik. Berarti kalau kau gerakkan ke atas bawah dengan sangat cepat, induksi elektromagnetiknya meningkat. Kalau kiri kanan tidak berubah. Kalau kau menggerakkannya lambat, maka dia meningkatnya dikit aja. Michael Faraday menemukan hukum induksi elektromagnetik. Ya, dia membuat hidup kita susah, Michael Faraday, ingat. Yang membuat hidup kita susah di fisika, Michael Faraday, diingat namanya ya. Michael Faraday. Yang menyatakan bahwa gaya gerak listrik induksi dalam suatu konduktor sebanding dengan laju perubahan flux magnetik. Gaya gerak yang tadi gue bilang lah, cepat lambatnya. Listrik induksi dalam suatu konduktor sebanding dengan laju perubahan flux magnetik.
Berarti makin cepat kita gerakkan, makin besar GGL. Itu yang dari tadi ku bilang ya. Dia bilang lagi. Michael Faraday. GGL induksi pada ujung kawat konduktor. Oh, tunggu, tunggu, ada yang mau masuk ya. Aku lihat, Cak. Oke. Udah masuk kah dia? Udah masuk kah? Dia belum muncul muka di sini. Charlie. Aku kasih kak, dia namanya Charlie SMP. Soalnya aku masih ada Charlie SD. Charlie SD lebih kayak monyet sih. Iya, satu cowok, satu cewek. Charlie itu bisa cowok, bisa cewek. Iya. Tapi lebih ke cowok ya kan deh. Lebih nyambung Charlie sama itu. Tapi bisa juga cewek. Yang Charlie Angel itu. Charlie lah. Charlie Angel itu kan Charlie-nya sopo. Iya kan? Charlie itu cowok. Charlie cowok. Ini sih agak ke cowok deh. Karena ada Charlie Chan. Pokoknya nanti kalau anak Vannya cewek dinamainnya Budi. Sip. Namanya Chan. Dia mau kasih nama anak kakak. Oh, berarti kau mau anak cowok? Udah masuk? Oh, Victoria juga masuk. Jadi bagus. Oke lah, lanjutlah kita. Sampai mana tadi? GGL induksi meningkat dengan cara meningkatkan GGL induksi pada ujung konduktor dapat ditingkatkan dengan beberapa cara. A. Meningkatkan laju gerakan, seperti yang gue bilang. Menggunakan magnet permanen yang lebih kuat. Makin kuat magnetnya, makin besar GGL induksinya. Logis ya kan? Menggunakan kumparan yang lilitannya lebih banyak. Oke, ada satu lagi. Apa ya satu lagi ya? Apa ya? Aku kemarin baru baca. Lebih cepat, lebih kuat, lilitannya lebih banyak. Lebih kuat, lebih banyak, lebih cepat terus. PIP arusnya lebih besar. Ya, arus. Coba aku baca dulu. Enggak lebih besar gitu, sangat lebih besar kalau jawabannya. Ada di buku baru kan cuma ada 3, tapi di buku lama ada 4. Satu lagi. Enggak, 3 aja. Sorry, 3 aja. Oke, 3 aja udah pas itu. Makin cepat, makin kuat, dan lilitannya makin banyak, GGL induksinya meningkat. Oke? Rupanya enggak. Oke, nomor 2. Arah halus induksi ketika kawat digerakkan ke atas berlawanan arah dengan ketika kawat digerakkan ke bawah. Arah arus induksi dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Oke, tangan kanan lagi. Kemarin kan udah banyak kita pakai tangan kananan. Yaitu arah keempat jari rapat searah dengan arah medan magnetik. Oke. Sedangkan jempol itu arus dan hadapan telapak tangan itu gayanya. Itu yang kemarin. Ini sama gak ya? Jempol searah dengan gerak. Oh, sorry. Ini kan kita nggak punya arus lagi. Kemarin kan jempol itu kita bilang arus. Tapi kan di sini nggak ada arus. Cuma ada arah gerakan kawat. Digerakkan naik, digerakkan turun. Iya kan? Kawatnya naik turun. Jadi jempol itu sesuai dengan arah gerak kawat. Kalau geraknya kita naik, jempolnya ke atas. Kalau geraknya turun, jempolnya ke bawah. Oke? Jadi pada saat kawat susunannya seperti gambar nomor 2 ini, utara ke selatan, berarti medan magnetik ke arah kanan, iya kan, dari kiri ke kanan. Berarti keempat jari berada di kanan, terus dia gerakkan kawatnya ke atas, jempolnya di atas, berarti arah gerak gaya magnetik itu sesuai dengan telapak tangan, berarti gaya magnetiknya mendorong ke depan, oke? Mendorong ke depan. Jadi kalau arah gerak kawatnya kita buat ke bawah, maka arah gaya magnetiknya itu mendorong ke dada kita, oke? Berarti kita ubah arah arus menjadi arah gerak kawat, itu aja. Kemarin kan kita pakai arus, sekarang pakai arah gerak kawat.
maka arus induksi ditunjukkan oleh arah dorong telapak tangan. Oke, itu bukan gaya magnetik lagi ya, itu adalah arah arus induksi. Berarti ada dua komponen yang berubah. Oke, jempol itu dari arus menjadi arah gerak, arah telapak tangan dari gaya magnetik menjadi arah arus induksi. Berarti telapak tangan itu menjadi arah arus ya. Biasa kan jempol itu arus, sekarang telapak tangan itu menjadi arah arus. Apakah soal ini berbeda dengan soal kemarin? Beda ya. Gambarnya sama, namanya beda. Gambarnya sama, namanya beda. Arus jadi arah gerak, gaya magnetik atau gaya Lorentz menjadi arah arus induksi. Gambarnya sama, namanya beda. Udah itu aja. Nomor 3, induksi elektromagnetik dapat didemonstrasikan dengan menggerak-gerakkan sebuah magnet batang keluar masuk sebuah solenoida yang dilengkapi sebuah galvanometer seperti ditunjukkan gambar berikut. Oke, lihat gambar pertama, magnet digerakkan memasuki solenoida, galvanometer menyimpang ke kanan. Magnet digerakkan keluar dari solenoida, galvanometer menyimpang ke kiri. Gampang dihafal ya. Mendekat berarti ke kanan, menjauh berarti ke kiri. Oke. Tapi selatan utaranya berpengaruh nggak? Oh, let's see. Mendekat ke kanan, menjauh ke kiri. Simpel lah nomor 2. Nomor 3 ya. Nomor 4. By the way, ini belum soalnya ya, gengs. Ini masih penjelasannya. Karena katanya ada yang mau dengar aku ngebacot. Ngebacot itu fun ya kan? Oke, arah arus induksi ditentukan oleh hukum Lenz. Oke, kita mengenal nama baru lagi, Lenz. Hukum Lenz yang menyatakan bahwa arah GGL induksi atau arus induksi selaju menentang gerakan atau perubahan yang menghasilkannya. Berarti arah GGL arah arus induksi menentang gerakan perubahan yang menghasilkannya. Berarti dia bertentangan dengan gerakannya. Arah induksi bertentangan dengan gerakan yang menghasilkan. Jadi jika kutub magnet mendekati solenoida, ujung solenoida yang didekati akan melawan kutub magnet tersebut dengan mendorongnya. Sehingga kutub ujung solenoida harus sejenis dengan kutub magnet. Sebaliknya jika kutub magnet menjauhi solenoida, ujung solenoida yang didekatkan akan melawan kutub magnet tersebut dengan menariknya, sehingga kutub ujung solenoida harus tidak sejenis dengan kutub magnet. Tapi akan melawan kutub dengan menariknya, sehingga ujung solenoida harus menjauhi, berarti kan sama. Oke, berarti dia kalau balikan dari magnet ya. Ini solenoida dan magnet. Kalau magnet dan magnet, selatan utara menarik, selatan selatan menolak. Tapi kalau solenoida berbeda. Utara utara menarik, selatan utara menolak. Karena dia menurut hukum Lenz arahnya bertentangan, berlawanan. Jadi kalau dia mau tarik kita dorong, dia mau dorong kita tarik. Membingungkan ya? Kan udah mulai bingung. Informasi ini udah masuk ke otak kalian. Katanya anak muda lebih mudah memasukkan informasi ke otak kalian. Soalnya otak kalian masih kosong. Otakku udah penuh ya. Nomor 4, terdapat dua jenis arus listrik, yaitu sebagai berikut. Arus arah DC direct current adalah arus yang selalu mengalir dalam satu arah saja sesuai namanya. Misalnya baterai dan aki mobil. Nilai arusnya hanya bisa positif atau negatif seperti digambarkan pada grafik tersebut. Dia hanya bergerak satu arah,
Ke kanan berarti positif, ke kiri berarti negatif. Nggak bisa dia bergerak kiri kanan. Dia nggak bisa nikung. Oke, nggak bu. Dia itu baik banget nggak bisa nikung kawan dia. Dia sekali ke kanan ya udah positif, sekali ke kiri ya udah negatif. A itu positif, B itu nilai arus negatif ya. Oh, berarti buat ke kiri kanan. Positif itu dia harus membentuk segitiga ya. Kalau negatif itu dia lurus. Ada yang chat aku ya? Enggak ya. Iya, Oh, Reja. Sydney juga. Coba Reja. Reja mau masuk. Kita agak cepetin teorinya ya. Kan bisa ngantuk kalau aku baca lama-lama kayak gitu. Ya, nanti kita tidur semua gak ada yang belajar. Nah, kita langsung ke hitungan nanti. Kita skim aja. Cukup tahu aja lah istilahnya. Kan juga perlunya cukup tahu aja ya. Kau mau hafal ini? Boleh sih. Oke, berikutnya arus bolak-balik AC alternatif current berarti dua arah ya. Arus yang mengalir dengan siklus tertentu berubah-ubah. Misalnya arus PLN, nilai arus setengah siklus positif pada setengah siklus lainnya negatif, sehingga digambarkan grafik berikut. Berarti atas tuh positif, bawah itu negatif. Berarti dia bisa ke positif, bisa ke negatif. Untuk alternatif current. Halaman berapa? Halaman bukan ini. Oh, udah keempat, masih keempat. Masih DC sama AC. Kalau DC itu tadi dia bentuknya segitiga dan garis lurus, cuma berada di sisi atas. Oke, yang bentuk segitiga itu positif, yang bentuk garis lurus ini negatif. Itu DC. Kalau arus bolak-balik AC dia bentuknya kayak gelombang. Bukit di atas, lembah di bawah. Yang di atas positif, yang di bawah negatif kan? Berarti dia bisa ke positif, bisa ke negatif karena DC. Apa AC? Alternatif current. Cuman satu lembar pembahasan. Berikutnya generator. Generator adalah alat yang berfungsi mengubah energi kinetik putaran menjadi energi listrik. Kemarin kita ada soal kayak gini kan dari siapa? Pak Uli ya. Ya kan? Kemarin soal kita jawabnya apa? Aku nggak tahu. Kalau nggak salah kita jawabnya berlawanan dengan Google ya kan? Coba kita lihat jawaban kita kemarin. Jadi sebenarnya siapa yang salah? Pak Uli atau kita? Aku penasaran. Aku cari dulu ya generator. Kalian penasaran nggak sih generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik? Betul kan? Buku juga bilang energi gerak menjadi energi listrik. Tapi Pak Uli, kau lihat kertas ujian yang tahun lalu kan? Yang anak tahun lalu buat gerak menjadi listrik, disalahin Pak Uli. Pak Uli maunya listrik menjadi gerak. Kalian jawabnya apa kemarin? Gerak jadi listrik, generator. Ini menurut buku ini juga loh, menurut Google gerak jadi listrik. Ya udah, pokoknya Pak Uli itu paling benar. Ya gitu aja. Tapi sekolahmu juga membingungkan. Masa sekolah dia apa tuh? Resistor yang disusun paralel kan terakhir kan seper R mau dibalik lagi jadi R/1 kan. Gurunya nggak balik. Membingungkan juga ya. Paralel itu. Ya kan seper R kan mau kita balik jadi R/1. Gurunya nggak balik. Ya udah. Pokoknya guru itu paling betul lah. Mau dia salah pun dia betul. Oke, lanjut ke nomor 6. Nggak mau. Apa ini? Generator arus bolak-balik AC. Kok lihat komponennya banyak kali, ya ampun. Apalah kau, anak muda ya kan? Silakan. Generator AC menggunakan sebuah kumparan berotasi, bla 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 bla. Kita langsung lihat grafiknya aja deh. Berikut adalah grafik perubahan GGL induksi terhadap waktu pada generator AC. Yang atas bawah ini lambang 3 itu GGL ya. Berarti atas bawah GGL, kanan kiri waktu. Berarti kalau GG dia naik turun. Berikut grafik perubahan GGL induksi terhadap waktu pada generator AC. Habis itu ini ada arah putarannya juga ya.
A diputar jadi B seperti ini, maka dia turun. Habis itu kalau A-nya berada di sebelah kanan, dia turun lagi. Dia bisa naik turun, loh. Dia naik, turun, dia turun, dia naik. Naik, turun, turun, naik. Tiga patternnya itu naik, turun, turun, naik. Naik, turun, turun, naik. Berarti naik 2 kali, turun 1 kali. Turun juga 2 kali. Ketika kumparan pada posisi horizontal, T kecil sama dengan T besar per 4. Horizontal. Horizontal itu yang ini ya. Dia namakan ini adalah T kecil ya. Oh enggak, ini T per 4. Itu kan T per 2, ini T per 4. T per 4 itu di sini. Pada posisi horizontal. Dia bilang pada posisi yang ini ya. Pergerakan kumparan tegak lurus terhadap medan magnetik. Oke, tegak lurus terhadap medan magnetik. Pada posisi ini, laju perubahan flux magnetik yang memotong kumparan mencapai maksimum sehingga GEGL induksi akan mencapai beban listrik. Oh, oke. Berarti kan kita menggerakkan kumparannya atas bawah, masih ingat kan? Kita gerakkan kumparannya atas bawah. Habis itu gaya magnetiknya kan ini kan horizontal, berarti gaya magnetiknya juga horizontal, kiri kanan. Jadi pada saat gaya magnetiknya horizontal seperti itu, apa yang terjadi? Induksi magnetiknya meningkat sesuai dengan teori yang kita baca 1 sampai 5 tadi. Karena kita gerakannya tegak lurus, induksi magnetiknya meningkat. Tegak lurus dengan medan magnet. Yang terjadi adalah GGL-nya meningkat, sehingga GGL induksi akan meningkat. Itu kenapa di sini dia naik. Di grafiknya dia naik. Masuk ke otak kalian? Enggak. Betul lah. Aku habis jelasin ke kalian, besoknya aku pasti lupa nih. Aku mesti baca terus. Kalau aku ya, tapi nggak tahu. Jadi kalau dia, ini kan sekarang magnetnya dibuat tegak lurus, vertikal, di T per 2. Ini kan T per 2. Di T per 2 kan magnetnya vertikal. Yang terjadi adalah dia searah dengan induksinya, sehingga GL-nya turun. Nah, masalahnya kenapa di horizontal ini lagi dia turun lagi? Ya kan? Habis itu sedangkan di vertikal ini dia naik. Mungkin ada hubungannya dengan nama AB-AB-nya. Ini kan A-nya di kiri. Kalau lihat yang A-nya di kiri itu, dia naik. Iya, dia naik. Pas Yang bawain dia turun. yang A-nya di kanan, dia turun. Yang A-nya di kanan, dia turun. Habis itu untuk yang vertikal. Kalau vertikal A-nya di atas, dia turun. A-nya dia di bawah, dia naik. Membingungkan? Sangat. Kurasa AB-nya ada pengaruh ya. Arah arus induksi adalah dari X ke Y. Oke, berarti dia arah induksinya itu dari X ke Y melalui beban listrik tegangan X lebih besar dari tegangan Y yang disebut sebagai tegangan keluaran positif. Oke, lanjut. Udah sampai mana kita? Ini udah lewat. Masih ada 4 halaman lagi loh. Ketika kumparan pada posisi vertikal T per 2, yang vertikal berarti gambar kedua tadi ya. Pergerakan kumparan sejajar terhadap medan magnetik sehingga tidak terjadi perubahan flux magnetik yang memotong kumparan dan tidak ada GGL yang diinduksikan. Atau GGL sama dengan 0. Jadi GGL-nya balik ke 0. Jadi dia turun ke 0. Oke? Di T per 2. Sekarang di T3 per 4. Mau ku balikkan ke gambar sebelumnya? Nanti habis kita baca dulu. Pergerakan kumparan tegak lurus terhadap medan magnetik. Tetapi posisinya bertukar. Pada posisi ini, laju perubahan flux magnetik yang memotong kumparan mencapai maksimum. Sehingga GGL induksi akan mencapai nilai maksimum kembali.
Oh, aku mengerti, aku mengerti. Aku tahu gimana jelasinnya. Kita balik bentar ya. Kalau kalian tertarik, kalau kalian nggak tertarik silakan tidur. Jangan tidur lah. Otakku udah terbakar kayak Patrick untuk memahami ini. Keluar asap. Iya, udah keluar asap. Oke, di sini kan dia A-nya berada di sebelah kiri. Habis itu berarti kan dia tegak lurus dengan arah gerakan kawat kita. Arah gerakan kawat kan naik turun. Ingat, arah gerakan kawat naik turun. Berarti dia tegak lurus. Gaya magnetiknya tegak lurus. Kalau gaya magnetiknya tegak lurus, dia akan mencapai titik maksimum. Bisa saja titik Y positif maksimum atau titik Y negatif maksimum. Oke? Pada saat dia vertikal, dia kan sejajar. Kalau dia sejajar, berarti tidak ada perubahan arus induksi. Karena dia tidak ada perubahan arus induksi, tadi kan dia udah naik. Dia kembali lagi ke nol. Jadi di T2, dia kembali menjadi nol. Oke? Jadi dia bukan naik turun, tapi dia mencapai titik maksimum dan kembali jadi nol. Itu kata kuncinya. Tadi kan kita pakai kata-kata naik turun. Itu kenapa kita bingung? Sebenarnya dia itu mencapai titik maksimum dan kembali ke titik nol. Mencapai titik maksimum negatif, kembali ke titik nol. Mencapai titik maksimum Y positif, kembali ke titik nol. Jadi pada saat dia menjadi vertikal, kau lihat, ini kan vertikal, 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 vertikal. Pada saat dia menjadi vertikal, dia berusaha kembali ke titik nol. Pada saat dia horizontal, kalau posisinya AB, A di kiri, B di kanan, dia itu mencapai titik maksimum Y positif. Tapi kalau posisinya sudah bertukar, B di kiri, A di kanan, dia mencapai titik maksimum, tapi titik maksimum Y negatif, bukan Y positif. Ngerti? Terus skill bacot gue hebat juga ya. Ngerti kan kalian? Tunggu, ada yang raise hand, siapa ya? Yo, nampak? Ya. Teori aja. Aku mau hitungan. Mau lanjut teorinya. Kalian suka teori? Suka sih kalau paham. Ngantuk ya kalian? Ya udah kita langsung ke hitungannya. Aku cari dulu hitungannya. Kita jelasin dulu hitungannya. Tapi teori itu menarik gak sih? Enggak. Kalau paham enak. Kalau paham enak. Ya, kalau kau udah jadi dokter di elektronika ya. Oke, nomor 8 itu hitungan ya. Kita masuk ke rumus hitungannya. Kita skip semua teorinya. Karena Viana udah mau tidur ya. Ya, apa gitu. Ya. Ya kan lebih cantik kayak gini. Oke, persamaan yang berlaku bagi trafo. Berarti ini soal untuk trafo sebagai berikut. TP tegangan primer, P primer, S sekunder. Berarti ada VP, ada VS, tegangan primer, tegangan sekunder. P itu primer, masukkan, sekunder itu keluaran. Satuannya V, volt. Habis itu ada NP, N itu artinya jumlah lilitan. Lilitan primer, lilitan sekunder. Oke? Masukkan primer, keluaran sekunder. Keluaran sekunder. Kan tahu trafo kan? Ada namanya trafo step down, trafo step up. Trafo step down maksudnya apa? Makin lama makin turun. Step up, sesuai namanya step up, makin lama makin naik. Oke? Habis itu arus. Arus itu berbanding terbalik. Enggak berbanding terbalik. Kok bisa? Oke, enggak berbanding terbalik. Ya udah, syukur deh. Arus primer, arus sekunder, masukkan keluaran, berarti ampere ya. Semuanya berbanding senilai ya. Tapi kok jadi ragu di buku lama? Coba aku lihat buku lama dulu. Sama atau beda? Induksi elektromagnetik. Di buku lama dia beda ya. Rumusnya beda di buku lama. Buku lama apa? Oh sorry, ini transformator, ini trafo, beda kan? Harusnya sih sama aja. Trafo sama transformator beda gak? Oke, kita ikuti buku ini dulu. Let's see. Semoga bukunya gak salah cetak. Atau kan pendidikan udah makin berkembang, mungkin ada perubahan. Kayak kimia kan,
tabel periodiknya makin banyak. Untung aku lulus duluan. Sekarang kalian belajar kimia mau hafal tabel periodik lebih banyak. Udah ingat perbandingannya kan? Semuanya perbandingan senilai VP, VS, NP, NS, IP, IS. Tapi di buku lama tulisnya IS, IP ya, berbanding terbalik ya. Oh, well, let's see. Let's see what happen. 8 udah masuk ke sini. Masih ada rumusnya dikit. Yang ini, trafo, ada step up. Kalau trafo step up berarti VP-nya lebih kecil dari VS. Kenapa? Karena sesuai namanya, step up. Makin lama makin naik. Berarti primernya kecil, sekundernya besar. Oke, itu step up. Step down, terbaliklah. Nah, betul kan? Di tabel ini IPIS-nya terbalik. Jadi rumus tadi salah ya. Buku yang baru salah cetak ya. Kemarin ada juga yang salah cetak ya kan. Kukira buku lama itu lebih terbelakang. Buku baru salah cetak. Siapa sih yang buat buku baru ini? Tunggu, aku pakai ini aja lah. Berarti tadi rumusnya itu harusnya VP VS, NP NS, sama IS IP ya. Berarti bagian I-nya arusnya itu berbanding terbalik dengan tegangan dan jumlah lilitan. Buku kalian salah. Oke? Karena sesuai dengan tabel ini. Kau lihatlah, yang berbeda itu hanya si arus ya kan. Si I-nya berbeda dari si VP sama NP. Sesuai tabel ya. Berarti kalau step up, P sama N-nya meningkat, I-nya menurun. Kalau step down, P sama P-nya menurun, I-nya meningkat. Jadi Step up makin, Yang meningkat apa? VP sama NP. Oke, step down, VP sama NP menurun. I kebalikan dari mereka. Oke, nomor 10, rumus efisiensi trafo. Efisiensi trafo sama dengan P sekunder per P primer kali 100%. Simpel ya. Nah, P itu apaan? P rumusnya P sama dengan V kali I ya. Rumusnya simple P sama dengan V kali I. Masih ingat P rumus daya? Daya sama dengan PI ya. Ada yang rumusnya VIT ya. Itu rumus apa ya? Itu rumus usaha kalau nggak salah. Itu N ya, so? W sama dengan VIT, P sama dengan V kali I. Ya? Itu N. Ini Ya. namanya apa? Aku gak ingat namanya apa. N aja deh. Efisiensi trafo. Aku taunya ini lambang efisiensi. Efisiensi trafo. N itu adalah efisiensi trafo. Ada mu, ada theta, ada gamma, ada beta, ada alpha. Ini aku gak kenal. Nano bukan deh. Efisiensi trafo aja kita pakai namanya. Biasa semua efisiensi pakai lambang itu. Oke, berarti rumus terakhir P sama dengan P kali I. Simple. Oke, kita buat 50 sampai 70. Harusnya easy ya. Kita punya 40 menit lagi, bisa selesai lah ya. Ya, ada apa? Oke. Pernyataan yang tidak berbobot. Oke, berarti kita buat dari nomor 50. Aku minum dulu deh. Jumlah lilitan 125 dan 500. Dia bilang input itu di sebelah kanan. Berarti ini masukkan bateraiku low bentar ya. Aku curi kabel di depan.
aku masih kalah, tidak bisa menang. Ke belakang. Ya, makan sokak gue apa? Gak boleh. Oke, udah colok. Berarti yang di sebelah kanan ini input itu berarti masukannya ya. Yang di sebelah kiri itu output. Berarti input itu NP ya. NP-nya 500. PP-nya mau dong. PP-nya 240. IP-nya 0,5 ya. Jawabannya 0,5 ampere. Jadi sekarang kita punya NS, N sekunder 125. NS sama dengan 125. Jadi bacaan yang ditunjukkan gambar berikut. Dia tanya outputnya, dia tanya V output sama I outputnya berapa. Ditanya NS, VS sama IS. Tarik VS dulu ya, berarti kita ambil NP sama NS ya. N sama V berbanding senilai. Jadi aku tulis VS per NS. VS per VP ya, VS per VP sama dengan NS per NP, karena dia berbanding senilai. Rumusnya kok gak sama dengan yang di depan, ya gak apa. Yang penting kita tahu dia berbanding senilai. Kita kan punya pengetahuan matematika. Ya jangan terpaku ke rumus saya. Oke. Aku buat kayak gini susunannya karena nanti hasilnya langsung di atas. Nggak di bawah, jadi gak usah pindah ke atas lagi. Kan kita mau cari VS. Jadi VS per VP-nya itu 240. NS-nya itu 125. Aku perlu pakai pulpen elektronik? Perlu ya? NP-nya 500. NP-nya 500. Jadi 0. Berarti VS sama dengan 240 kali 125 bagi 500. Kalkulatorkan aja. Kenapa? Jawabannya 60. Berarti VS-nya itu 60 volt ya. Sekarang kita mau cari IS ya. IS-nya itu berbanding terbalik. Berarti nanti aku buat IS per IP sama dengan NP per NS. Dia itu berbanding terbalik, ingat. Jadi IS sama dengan IS per IP-nya 0,5. NP-nya 500. NS-nya 125. Nanti dia terbalik seperti ini. Jadi IS sama dengan 2 kok. Iya, 2 ya. 2 ampere ya. Jadi jawabannya adalah A. Kalau tadi kita buat IS sama I sama N-nya tidak berbanding terbalik, kita nggak dapat jawabannya. So, udah tes 0,5 kayak 125 bagi 500, nggak dapat jawaban. Jadi memang buku tadi salah rumusnya. Dia memang I sama N-nya harus terbalik.
Oke, kalau nggak terbalik nggak dapat jawaban. Rumus di buku kalian salah. P sama N berbanding senilai. I-nya berbanding terbalik dengan kedua P dengan N dan P ya. Berarti tegangan berbanding terbalik Iya. sama lilitan. Enggak. Tegangan sama lilitan berbanding senilai. Oke, P sama N berbanding senilai. I-nya berbanding terbalik dengan si V dan si N. Yang ini tadi. Oke. Ya, I-nya itu terbalik ya. Harusnya IP di bawah, IS di atas. Oke, terbalik dia. Oke, nomor 50A. Sudah kalian catat? Siapa tahu guru kalian kasih kalian PR. Nggak usah ulang lagi kita kan. Catat yang cantik lah. Jadi nanti aku tinggal foto. Kita ada ya sekretaris Christine ya. Jangan. Nah. Jelas udah. Oke, lanjut 51. Oh, buka halaman baru dulu. Siapa? 51. Sebuah transformator memiliki efisiensi 80%. Apa rumus efisiensi? Huruf seperti N itu sama dengan PS kali 100%. kali 100%. Simple. Efisiensinya 80%, berarti 80. Nanti persennya kita coret sih. Aku ambil pulpen dulu. Pulpennya nggak ada ya di atas, ada nggak? Nanti aku cari. Apa sih tadi mau? Karena pakai mouse itu tulisnya agak susah gimana gitu. Berarti tadi jawabannya nomor 50A ya? Ya, A. 50A. 51. 80% sama dengan memiliki energi masukan sebesar 150 joule. V itu bukan joule. Kita tetap pakai rumus yang sama nggak? Cuma kita ganti jadi W ya. Coba kita pakai rumusnya sama. Bisa berfungsi atau enggak ya? Dia bilang ini adalah masukkan 150. Berarti kita mau cari sekunder ya. 150 di bawah. Kali 100%. Persennya aku coret. Nolnya aku coret. Nolnya aku coret. Jadi VS sama dengan 15 kali 8. PS sama dengan 15 kali 8. Dapatnya 120 joule ya. Dapat kita ya. Jadi tidak berlaku hanya untuk V, tapi berlaku juga untuk W. Kurasa lilitan berlaku juga. Bisa ya. Berarti V sama N sama W berbanding senilai. Berarti rumus itu kan dia buatnya VS sama VP kan? Ya, tapi di sini W. Berarti W juga bisa berlaku ya, bukan hanya untuk VS VP ya, W juga bisa. This is a good discovery. Tapi dari mana tahu udah P atau S lah? PP sama PS. S itu keluaran, P itu masukan. S sekunder, P primer. Oke? Oh, enggak. Oke. Yes. Oh iya, kau bukan saudaraku. Makan coklatnya sendiri. Nggak mau. Soalnya coklat susu ini meleleh. Aku suka sih, tapi nggak sebanyak itu. Anda dikit aja. Kalau aku di lidah hari-hari tiap makan. Sedih ya. Ya nggak bisa makan enak lagi lah ya. Oke, 52. Kok udah 52 aja? 51 kan udah? Kita cuma 50. Kita terlalu lambat ya. Ini cuma satunya masih keterangan kok. Oh, itu jawabannya kan? Ditanya besar arus yang mengalir.
Nggak ada angka, tiba-tiba muncul angka ya? Kok bisa? Iya ya. It's Dari me. gambar. Me. Berarti 52 teori dong. Lingkaran skip. Nanti kita Bukan ada teori. ya 52 skip, 53 juga. 53. Juga. Bukan 52 nanti aku tanya yang maha kuasa juga. apa? Yang Ada nomor 2. 20 iya masih 53 pernyataan berikut yang tidak berlaku untuk transformator ideal. Saya nggak lihat opsi. Ini buku not ya? Oh iya, Bu. Iya. Ini C. Kalau mau ngomong soal Rina cuma cuma ada opsi. Oh, ya. Ini juga ya. Kan aku kok ya. Kawin paralel aja. Yang 53 juga skip. 54. Karena tadi aku Semua bilang di dia skip sudah ya, So? Ya kan kita skip Kardoso. teori. Teori nanti aku minta 53 skip. Saban isikan dulu. 5. Iya. 52, 53. Kayaknya 54 teori. Belum. Enggak, 54 enggak teori ya, 54 hitungan ya. 54 hitung. Kan hitung dulu ya, aku makan coklatku dulu ya. Oke. Menurut pendapat aku yang bodoh itu, aku nggak tahu Demi Alek, jawabannya. gak apa-apa, demi Alek, gak apa-apa. Coklatnya manis sekali, oh my god. So good, man. Aduh, Rasanya kayak gitu, gak pernah kayak gitu ya, So? Dikit meleleh sih. Tapi masih ada bentuknya coklatnya. Iya, iya. Kalau silver coin sebenarnya. Tapi kan, iya. Lebih enak dingin-dingin, So. Kalian udah buat kali 54? Tesa. Sebuah peralatan listrik 400 volt dengan tegangan AC memiliki kumparan primer dengan lilitan 4000 lilitan, kumparan sekunder dengan 200 lilitan. Perbandingan yang sesuai dengan peralatan tersebut adalah, nanti kita ambil primer banding sekunder ya. 4000 banding 200. 20 banding 1 transformator step down ya. Kan kita punya 2 lilitan, kita bandingkan kedua lilitan tersebut. Primer banding sekunder, 4000 banding 200, 20 banding 1. 20 ke 1. 20 ke 1 itu meningkat atau menurun? Menurun. Jadi step down. Jawabannya C ya. Wah, mudah banget. Tapi jangan tertipu kalau itu bukan teori, itu hitungan. Ada hitungan 4000 bagi 200 tuh hitungan. Meskipun gampang hitungan. 4000 bagi 4000 banding 200 sama dengan 20 banding 1. 20 ke 1 kan menurun, berarti step down. Berarti 54 gampang, 55 ready? Kalau belum aku makan coklat lagi. Yakin nggak mau coklatnya? Christine pasti dapat banyak coklat. Coklat itu enak loh. Iya. Sudah pernah nyoba belum? Silver Queen tapi yang yogurt. Belum. Ada. Yang warna putih. Coklat yogurt, coklat berry, coklat Aku jeruk, terakhir yogurt. coklat sama berry itu enak kali. Yogurt strawberry maksudnya. Oh. Udah kali lupa. Tapi emang enggak mahal. Itu zaman itu. Apa? Oh, Aku tahu dia Jual punya. tinggalin. Dia bilang udah rusak, jadi disumbangkan ke kau. Padahal saya udah beli loh. Namanya anak kecil, kau kasih handphone ke anak kecil pun rusak. Oke, 55. Yang mana anak kecilnya? Aku kenal. Yang Si itu loh. Oh itu. Ada sisa itu. Hah? yang gendut lah. Yang gendut kemarin ada gendut ya? Perasaan. Pernah kuliah, pernah aku kenal gitu. Oke, kita lihat udah cukup. Kita lihat gambarnya dulu. Kau lihat gambarnya dari 500 lilitan menjadi 2000 lilitan. Di sebelah kanan dia ada namanya VS.
PS berarti sekunder. Berarti yang kanan itu sekunder, yang kiri itu 500 lilitan itu primer. Berarti lilitan primer 500 itu NP, 2000 itu NS. Habis itu kita lihat soalnya. 500 itu NP, 2000 itu NS. Soal, where is the soal? Lilitan itu N ya? Ya, N. N besar. Taunya P sama S? P primer, S sekunder. Kumparan primer dan sekunder transformator masing-masing memiliki, nah yang primer itu 500, yang sekunder itu 2000. Jika kumparan primer dihubungkan dengan 225 volt tegangan AC, tegangan pada kumparan sekunder. Ini kalian hitung sendiri dulu lah ya. Aku kasih 1 menit, 1 menit cukup itu. Ayo Fane, 1 menit. 1 menit aku masih bisa makan 1 coklat, kalian buatlah. Ya ada perbandingan. Ini perbandingan senilai ya, lilitan dan tegangan berbanding senilai. Coklatnya enak banget. Coklatnya penuh dengan rasa cinta saat membelinya. Cinta kepada diriku sendiri ya. Itu kumparan primer, itu kan harus cinta pada diri sendiri. Susunya kerasa banget. Kok jadi lobang? Ini aku masukin ke TikTok viral gitu. Jamin aku kupap nanti cuma coklat yang ada. Langsung Cadbury telepon aku. Jadi bisa jadi brand ambassador. Oh sorry enggak. Rupanya mukanya jelek, enggak jadi. Habis itu cowok lagi. Biasa yang ambasador kayak gitu cewek cantik. Kayak siapa? Gak usah. 900 cuman. Salah itu macam apa aja. Udah lah. Yang lain hitung juga. Yang lain hitung kan? Aku hitung di dalam hati aja deh. Soal yang di dalam hati serius ini. Aku bisa hitung dalam hati ya. Kunci jawab. Aduh, malunya aku menyanyi. Kunci jawabannya gitu. Kalau kumparan itu Aku udah dapat. berapa? Hah? Kau dapat berapa? 900. Iya betul, 900 jawabannya ya. Kan semua dapat 900 juga kan? Perbandingan senilai. NP per NS sama dengan PP per PS. Kalian mau cari VS ya, V sekunder. Nanti dapatnya 900, 55 900. Nggak susah. Only perbandingan and then you get it. Quite simple. Next, 56. Jika kumparan sekunder disambungkan pada tegangan AC 240, tegangan pada kumparan primer. Nah, sekarang soalnya sama, tetap NP-nya 500, NS-nya 2000. Sekarang 56 jika, dia pakai jika. Jika kumparan sekunder dihubungkan pada AC 240V, berarti VS-nya 240, VP-nya berapa? Sekarang dia tanya VP. Aku udah dapat. Kau dapat berapa? Berapa caranya gimana? Aku kan hitung dalam hati. Enggak ngerti caranya. Oh, sama kayak tadi. NP per NS sama dengan VP per PS. Kan perbandingan senilai. Kalian diam dulu ya, kalau aku dapat. Ya, kita tunggu sampai Fane dapat ya. Kan yang di online juga udah dapat kan? Kalau buat soal gampang semangat ya kalian ya. Pakai kalkulator lagi. Kalau udah masuk soal susah, segimana se.
Ayo semangat. Itu Soal gampang ini. kepercayaan diri, Sir. Ya. Berarti kan kalian percaya diri mengerjakan soal ini. Berapa dapatnya? 60. Iya betul, 60 ya. Semuanya dapat 60 juga kan? Baru siap soalnya. Sebentar. Oke, lanjut 57. Apa option? 60. D. Option. D. Coklatnya. Oh, so itu soal lanjut yang tadi ya? Ya, 56 itu lanjutan. Pakai gambar 55 juga. 57. Kurang besar suara gua. Berselogar. Udah cukup coklatnya. Udah cukup manis mulut gue. Iya, Mari kita tapi simpan. nomor 57 ini enteng. 57 enteng? Untuk aku coklatnya. 57 enteng. Primer berarti PP ya? Kumparan primer berarti lilitan. NP ya, bukan PP ya. NP-nya 2000 ya. Bedanya PP itu Lilitan itu N. Jangan ada bilang lilitan pada kumparan primer. lilitan berarti NP. Ya, NP. NP-nya 2000. 2000. PP-nya 240. PS-nya 48. Ditanya NS-nya berapa? Rumusnya sama ya? Nah, simpel ini. Ayo, semangat buat. Mumpung gampang, ya kan? Itu PP-nya berapa? Yang di TV, Yang deteknya NS kan? yang di layar TV juga. Yang deteknya NS kan? Sir? Mau hitung dalam hati, mau hitung langsung juga silakan. Tapi masih gampang ya. Aku mau cari soal yang susah. Biar kita ada kerjaan dikit. Oh, greget mobilnya. Oh, dapat. Iklan dulu. Kayak gitu dong, baru tolong. Jangan tadi bocor juga tuh. Tapi kok nggak dapat? Sabar, apa? Sabar. Oke. Boleh. Pas kok. Kalkulator kamu yang salah. Oh, betul kok. Aku yang salah ternyata. Oh, dapat. Dapat. 400. Kau dapat 400? Iya. Iya. Enggak, aku hitung dulu. Oke, kita punya 2000. 2000 per NS sama dengan 240 per 48. 240 ke 48, berapa banding berapa itu? Aku bagi 4, 60. 12, aku bagi 6, 10, 25. Bagi 5. Buat kita. Oke, bagi 5. 2000 bagi 5 dapat 400, betul ya? Jawabannya B, 400. Kalau ada yang dapat jawabannya beda, bilang ya biar kita bahas. Harusnya sama ya kan? Rumusnya perbandingan senilai. Nomor 58. Sebuah transformator memiliki 150 lilitan kawat pada kumparan primer, 1350 lilitan pada kumparan sekunder. Beda potensial pada primer adalah 110 volt, beda potensial induksi pada kumparan sekunder berapa? Ditanya V-nya, ditanya VS. Rumusnya masih sama. Kau udah dapat? Oke. Kan kalau udah dapat bilang ya. Kan ada hitung kan? Kan semua ada hitung kan? Ya, 58. Ini ada apa? Aryan jemput. Oh, dijemput. Oke. Bukan dijemput yang di atas. Bukan. Iya, dapat. Jadi
Enggak ada yang rindu itu. Dan rindu. Sampai 60 lah tanggung kali. Aduh, Oh, kok mesti tuh pulang tepat waktu sih? aduh, Mau kejar siapa di rumah? Makan coklat deh. enggak sih, Oleh aku makan coklat seksi kali kau jadi pengen. enggak sih. Oke, 58. Segar apa Aku langsung hitung aja deh. Itu Aku langsung hitung aja ya. Memiliki 150 lilitan kawat pada kumparan primer. Berarti aku NP, ini NS ya. Masih kutulis lagi nggak? NP-nya susah. NS per NP sama dengan PS per VP. NS-nya 150. NP-nya 1350. PS-nya 110. PS-nya ditanya. PP-nya 110. Oke, 0 sama 0 coret. 11. 135 bisa bagi 11? Tidak bisa. Apa kalkulator dikit? Ya, ada apa? Kenapa kelebihan katanya? Ini 5 kayak mana sih cara tahunya? Salah aku ya. Supaya tahu Apa yang salah ya? NP-nya. NS sama NP-nya. Coba. Oh, aku terbalik. Sorry. NS-nya itu harusnya 1350. NP-nya 150. Oh, kau udah betul. Aku yakin udah sedikit. Ya, aku yang salah ya udah. Aku yang Yakin udah salah. sedikit gitu. PP itu 110. Jangan yakin sama aku makanya. Berarti 1350 bagi 15 kali 11 ya. Tandai muka sedikit. Jawabannya 960. Sama apa nih? Iya, jawabannya 960 ya. Terlihat-lihat cara tahu NP-nya. Iya. 59. Sebuah transformator AC digunakan untuk menghubungkan sebuah alat listrik 6 volt dan tegangan sumber 120 volt. Jika kumparan sekunder transformator terdiri dari atas 40 lilitan, jumlah lilitan kumparan primer. Sumber tegangan itu dinamakan masukan atau keluaran? Masukkan. Keluaran dong. Sumber tegangan, iya baterai. Baterai sumber listrik kan, dia mengeluarkan listrik atau menyimpan listrik? Mengeluarkan dong. Oke, berarti sumber tegangan itu keluaran ya. Berarti tegangan sumber VP-nya 120. VP-nya 120. VP per PS sama dengan, berarti PS-nya 6. ditanya NP ya. NS-nya 40 ya. Berarti kita punya 120 per 6 sama dengan NP-nya ditanya, sekundernya 40 ya. Jawabannya jadi banyak kali dong. Enggak sih, ada jawabannya ya. Jawabannya nanti NP sama 800. Oh iya betul. Oke, jawabannya 859C jawabannya, oke? Oke. Iya. Oke, nomor 60. Oh, kamu mau tulis ya? Enggak, udah. Tapi kan sebenarnya gampangnya, kau buat sendiri pun bisa. Memang udah siap aku. Oke, 60. Jika lilitan sekunder dari transformator step down adalah 10:1 dihubungkan ke lilitan primer dari transformator step down 3:1. Total penurunan tegangan dari kedua transformator. Ini sebuah sendiri. Baru aku bilang iya. Berat. Berat. Berat, apa yang berat? Berat ya? Berat badan. Kita pakai cara apa nih? Nggak ada di rumus ya. Soalnya ini kayak soal cerita gitu. Atau matematika soal cerita kan? 10:1 dihubungkan ke 3:1. Ini Ini kalau nggak A, B, kalau nggak B, C, kalau nggak C, D. Itu. Sabar. Sedikit lagi memikirkan hal yang bukan amat berat.
Aku tidak kepikiran. Aku mau jawabnya 3:1 tapi gak ada. Ayo semangat ya Bren nih, Bren semangat. Sama aja sih kayak sama 30 banding. Tunggu. Aku punya sebuah pencerahan di otakku. Keluar dan Kalau dia step down itu 1 unit dari 10 unit, berarti kan dia nilainya 1/10. Aku kasih lilitan sekunder. Aku pakai caraku dulu ya. Aku coba meraba-raba dulu dalam kegelapan ya. apa-apa. NS-nya ini 1/10. Ini itu keluaran yang besar kan? Step down-nya lilitan primer yang ini, NP yang ini aku kasih dia 3:1 kan, 3/1 dong. Berarti kalau aku bandingkan, penurunan tegangan kan berarti dari sekunder ke primer itu ya. 1/10 ke 3, dia bukan normal, dia naik. 3 ke Enggak. jawabannya kira-kira C ya kan? Kira-kira. Oke, kita tinggali dulu. Saya tidak mau menyebar dusta. Karena sekurang ini 10 kurang 3. Iya, aku ambil 10 kurang 3. Kita skip dulu ya, nanti kita tanyakan pada Maha Kuasa. Ya udah baik. Baik, ya udah baik. Bayar. Kan dia sampai 60. Oke, 60 kita tanyakan. Aku masih mau buat stiker nanti kirim. Lanjut 61 ya. Pasti. Apa maksudnya? Kirim stiker coklat. Diem. Pasti aku. Ya kok nyebelin ya? Konmu kok kayak gitu ya? Lanjut 61 gak nih? 6 menit lagi, lanjut deh. We can do it. Sama aja ya. Banyak yang susah. Mulai susah. Tapi gampang nggak seru, kasih yang susah lah. Yuk, bye. 61. 60 nanti aku cari informasi dulu. Sebuah lampu dengan daya 12 watt disambungkan pada kumparan sekunder sebuah transformator step down. Apabila arus diberikan pada kumparan primernya, tampak lampu itu menyala. Pernyataan yang benar adalah pernyataan nomor teori ini. Energi listrik yang diberikan pada kumparan primer adalah arus bolak-balik. Arus yang mengalir pada lampu adalah 0,5. N sama W. Skip juga 61 ya. 60, 61. N senang nggak banyak di skip? Kiki gitu ya. Nanti habis kalian pulang aku cari jawabannya, aku kirim kasih kalian. 61, 61. 62 berarti sekarang ya. Bel memiliki hambatan listrik sebesar 3 ohm dan tegangan sekundernya adalah 6 volt. Arus yang mengalir dari suplai daya. Bro. Suplai utama. R-nya 3. Tegangan sekundernya 6 volt. Berarti VS-nya 6, VP-nya 240. VIR. Arus itu harusnya berbanding terbalik.
Kita bisa cari arus dari 3 ohm. 3 ohm itu kita masukkan ke supply primer coba. I sama dengan V bagi R ya. 240 bagi 3 berapa? 80. 80 ampere, terlalu gede ya. 80 ampere, jadi harus sama di supply daya. Oh, oke. Coba aku pakai caranya nih. Di bela kan 6 volt. Berarti V sama dengan iya. I sama dengan V bagi R. I sama dengan V bagi R. I sama dengan 6 per R-nya 3. Jadi I-nya itu 2 ampere. Berarti ini adalah I sekunder ya. I sekundernya 2 ampere. Ditanya I primer. Aku ambil Vp per Vs sama dengan IS per IP. Vp-nya 240, Vs-nya 6. IS-nya 2, IP-nya ditanya. Jadi jawabannya IP sama dengan koma ya jadinya. Jawabannya 0,05 ampere ya. Enggak, 0,05 ampere. Jawabannya A ya. Berarti kita dikasih hambatan R. Kita punya I sekunder, V sekunder 6 volt. Aku kan mau cari I primernya. Arus yang mengalir melalui supply daya. Supply daya berarti primer. I primer ditanya. Aku kalau nggak bisa langsung cari I primer, aku cari dari I sekunder dulu. I sekunder sama dengan V sekunder bagi hambatan sekunder. 6 bagi 3, 2 ampere. Berarti I sekundernya 2 ampere aku sudah dapat. Masukkan ke perbandingan terbalik. Vp per Vs, IS per IP. Dapat IP-nya 0,05 ampere. Oke? Oke? Oke. 63. Gambar berikut menunjukkan sebuah transformator ideal sederhana. Ideal, laki-laki ideal. Lilitan primer disambungkan pada 220 volt. Tegangan AC dan lilitan sekunder dihubungkan pada sebuah lampu. Jika arus yang mengalir dalam kumparan primer 0,5 ampere. Daya yang diberikan pada lampu adalah lilitan primer 220 volt. Lilitan sekunder 0,5, arus sekunder 0,5. Dia nggak punya info lain ya. Cuma ada jumlah lilitan ya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah lilitannya sama loh. Kita melihat berdasarkan gambar kah? Kalau kita iya melihat berdasarkan gambar, berarti harusnya sih sama. 220 sama 0,5 juga. Seper 0,5 2. Mungkin kita pakai 2 gak buat 0,5. Apa rumus WW sama dengan V kali itu rumus VIT ya? T-nya kan nggak ada, V kali I aja. 220 kali 2 nggak ada. 220 kali 0,5. Jawabannya D ya, 110. Enggak. Kita lihat dulu ciri-ciri transformator ideal. Ya, ini kan ada teorinya dikit. Transformator ideal. Apa itu? Aku lihat dulu transformator ideal.
Untuk transformator ideal, nilai efisiensinya adalah 100%. Artinya, PS sama PP-nya sama. PS sama dengan PP. Di sini W kan, berarti WS sama dengan WP. Karena sama, iya betul, aku yakin jawabannya deh. Dia bilang ini adalah transformator ideal. Transformator ideal artinya sama P-nya atau W-nya, daya atau usahanya sama. Apa maksudnya? Jumlah lilitannya sama, ngerti gak? Jadi input, output sama. Dia bukan step down, dia bukan step up, tapi dia sama. Dia tidak berubah, paham? Karena dia tidak berubah, aku masukkan aja rumusnya W sama dengan VIT. Karena T gak ada, gak usah kita masukin. V kali I, 220 kali 0,5, kita dapat 110. Perlu kurang? Transformator ideal artinya tidak berubah sama. Karena dia tidak berubah, aku langsung masukkan ke rumus. W sama dengan VIT. T-nya kan nggak ada di soal, jadi aku nggak masukin. Aku anggap aja 1 detik. Jadi aku V kali I saja. 220 kali 0,5, 110. Oke? Mantap? Mantap. Oke. 64. Sebuah transformator memiliki lilitan primer dan lilitan sekunder berturut-turut adalah 100 lilitan dan 300 lilitan. Jika tegangan primer sebesar 12 volt, besar tegangan sekunder adalah, berarti ini lilitan dan volt, masuk rumus. Balik lagi ke gampang. Berarti NP per NS sama dengan VP per VS. 100 per 300 per 300 sama dengan tegangan primer 12, tegangan sekundernya ditanya, coret, maka VS-nya nanti kita dapat 36 volt. Jawabannya D ya. Nomor 64 gampang, masuk rumus yang tadi. Jawabannya D. 65. Suatu benda berpotensial 50 volt diperlukan untuk mengoperasikan sebuah peralatan listrik. Beda potensial sumber adalah 120 volt. Tabel tersebut menunjukkan lilitan-lilitan primer dan sekunder dari 4 transformator yang tersedia. Transformator yang sesuai untuk aplikasi ini adalah transformator nomor. Mari kita lihat lilitan primer dan sekundernya. Yang pertama step up, yang kedua step down, yang ketiga step down, yang keempat step up. 150, 120. Berarti kita perlu apa tuh resan lagi? Kita perlu diantaranya aku rasa. 250 antara 600, 600 ke 250 terbalik. Berbalik dia ya. Udah jam 3. Slow ya. Halo, Lavin. Udah mau tidur. Transformator yang sesuai dengan aplikasi ini. Jangan untuk kalian. Oh, aku ngerti. Kalau aku di rumah ini Mas. Oh, aku ngerti. Oh ya ampun. Oke, kalau lihat ini yang primer itu suatu beda potensial, aku anggap 50 primer ya. 50 jadi 120 kok kali berapa? 50 jadi 120 kok kali berapa? Kali 2, berapa? Aku ambil 120 bagi 50 deh. Kali 2,4 ya. 50 ke 120 kali 2,4. Kenapa 2,4? Karena aku ambil 12 bagi 5, 2,4. Berarti kita perlu kalikan 2,4. Dari primer ke sekunder ya. Primer ke sekunder kali 2,4. Habis itu dia ini kuliah step up. Jadi kita cuma cari yang step up. Yang step down nggak usah.
Jadi 2 dan 3 gak usah. Antara 1 dan 4. Yang jika dikali 2,4 dapat sekunder. Coba 250 kali 2,4. Aku dapatnya 600. Betul. 150 kali 2,4. Aku dapatnya 360. Betul? Loh. Jadi yang betul adalah nomor 1. Dia adalah trafo step up dan nilainya sebanding. Nilainya sebanding. Apa maksudnya sebanding? Jika aku bandingkan 50 per 120 sama dengan 250 per 600. Perbandingannya akan sama. Itu maksudku. Perbandingannya sama. Jika aku masukkan 50 per 120 sama dengan 250 per V sekunder, nanti V sekundernya bakal dapat 600. Dan 600 itu sama. Berarti yang betul itu 1. Dia itu step up, dan jika dikali 2,4 hasilnya sama. Oke, untuk 6,65. 66. Rangkaian berikut yang dapat membuat lampu M dengan tegangan 20 volt menyala normal adalah, ini teori ya? Menyala normal. Yang pakai efisiensi 100% dong. Oh, lampu M dengan tegangan 12 volt. Aku ngerti. Outputnya itu mesti 12 volt. Jadi kita perlu efisiensinya yang 12 volt juga. Kalau lilitannya sama, 10 litan dan 10 lilitan, sedangkan tegangannya 12. Berarti kan dia efisiensinya 100%. Kiri 12, kanan juga 12. Sedangkan lampunya butuh 12. Berarti jawabannya A dong. Kalau yang ini, 12, 10 lilitan sama 20 lilitan. Lilitannya kan 2 kali lipat. Berarti nanti kalau dia voltnya mengalir ke kanan, dia jadi 24 volt. Melebihi dari yang dibutuhkan lampu. Oke? Nanti dia menyala terang, bukan menyala normal. Ih, dari tadi si Viana tunjuk tangan terus. Yang C bisa juga sih. 20 lilitan ke 10 lilitan. Yang D bagi 4. 12. Yang D bisa juga sih. Ada 3 jawaban loh. Ada A, ada C, ada D. Mereka semuanya menghasilkan tegangan 12 volt. Yang salah itu cuma B. Kita jawab yang B kan. Yang A, yang C, yang D jawabannya 12 volt. Yang B enggak. Berarti ini kecuali ya? Kurasa soalnya ada kalimat kecualinya. Nah, kita lanjut 67 aja. Ini. Oke, halaman terakhir. 69, 60 sama 68 nggak dibuat ya. Berarti 67 terakhir, woi. Terakhir. Di. Gambar berikut yang benar menunjukkan sebuah transformator dengan banyak lilitan benar pada kumparan-kumparan untuk mengubah tegangan AC dari 240 volt ke 12 volt adalah, jadi yang bisa mengubah 240 volt ke 12 volt itu yang mana? 240 ke 12 bagi berapa? 240 ke 12 bagi berapa? Bagi 20 kan? Berarti dari kiri ke kanan mesti kita bagi 20. Jawabannya D ya. Kenapa jawabannya D? Karena dari 200 ke 40 ke 12, aku kan bagi 20. Karena ini lilitan dan tegangan berbanding senilai, aku juga dari primer ke sekundernya aku bagi 20. Oke, karena dia berbanding senilai. Kalau lihatlah, 10 bagi 20 bisa jadi 100, nggak bisa. 10 bagi 20 jadi 200, nggak bisa. 100 bagi 20 jadi 10, nggak bisa. Karena 100 bagi 20 itu 5. Jadi terakhir 200 bagi 20, 10. Betul? Betul. Jadi jawabannya dodol. Oke? 67 dodol. Siap. Pin, ngantuk ya, Pin? Sama kok, aku juga. Udah, Vin. Keluar, Pin. Pin.